penyampai risalah. Memang beliau manusia, karena beliau juga makan, minum, dan sebagainya. Tapi ingat, makom beliau adalah basyarun laisa kal basyari. Memang manusia, tapi tidak seperti manusia pada umumnya, karena keagungan makom beliau sebagai penyampai risalah. Nah, kita jadi paham dari ayat ini bahwa dosa syirik ini, dosa kufur ini memang dosa yang tidak terampunkan. Ya, sehingga kalau orang kufur atau bahkan istiqomah dalam syirik, ya, istiqomah kok dalam syirik, maksudnya tetap dalam kesyirikannya, maka dia ada di dalam neraka jahanam kelak selama-lamanya. Tidak akan mentas satu detik pun dari neraka jahanam kalau dia adalah dalam kondisi syirik. Apa tidak ada yang diringankan orang yang masuk neraka? Ada, di antaranya Abu Lahab. Tapi hanya diringankan, bukan berarti keluar dari neraka. Abu Lahab ini karena pada hari Senin, saat dilahirkannya baginda Rasulullah, Abu Lahab ikut bahagia, punya keponakan baru. Abu Lahab senang. Gara-gara bahagianya dengan kelahiran baginda Rasulullah, karena sebagai keponakan yang ditunggu-tunggu, Abu Lahab nanti pada hari Senin itu selalu diringankan azabnya. Tapi bukan berarti keluar dari siksa neraka. Hanya diringankan saja. Tapi dia kekal dalam neraka, nggak akan mentas. Ini Abu Lahab. Adapun dosa-dosa yang lain itu selalu ada saja peluang untuk Allah mengampunkan. Maka dalam surat An-Nisa Allah katakan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik. Ini syirik akbar, ya. Dosa syirik akbar itu yang mengeluarkan seorang dari agama Islam kalau dia pernah bersyahadat. Atau orang yang memang kafir, yang belum masuk ke dalam gerbang Islam, lah itu dia tidak akan diampunkan dosanya dan di dalam neraka selama-lamanya. Tapi kaidahnya begini, kalau sudah ada orang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka jangan sembarangan kita menghukumi dia melakukan kekufuran ataupun kesyirikan yang kemudian sampai berdampak mengeluarkan dia dari agama ini atau mengeluarkan dia menjadi orang kafir ataupun murtad. Jadi jangan mudah mengvonis seseorang keluar dari agama. Jadi kita selalu mencari alasan-alasan, oh barangkali dia lupa, oh barangkali dia dipaksa, oh barangkali dia nggak sengaja. Terus begitu. Selama seseorang itu tidak dengan terang-terangan dan tidak dengan sorih menyatakan kekufurannya dan kesyirikannya, maka kita tidak boleh kemudian dengan mudah menghukumi dia telah keluar dari agama Islam. Dia telah syirik, murtad, dan lain sebagainya. Hati-hati, ya. Baik, artinya dosa-dosa selain syirik ini selalu saja ada peluang untuk diampunkan pelakunya. Tapi ya tetap hati-hati, ya. Tetap hati-hati karena dosa kecil sekalipun kalau kemudian harus transit di neraka jahanam, walaupun hanya sehari 2 hari, itu pun sudah sangat menyakitkan. Baik, kembali kepada status baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau memang manusia biasa sekali lagi. Kenapa? Karena diutus kepada manusia, kalau bukan manusia ya sulit dicontoh. Misalnya kok yang diutus kepada manusia adalah Rasul berupa malaikat. Sebagaimana kata-kata orang kafir Quraisy, wa qalu laula unzila alaihi malak. Kenapa kok yang tidak diutus itu adalah malaikat saja? Kenapa harus manusia kayak kami ini? Lah kalau yang diutus malaikat tentunya nanti sulit diteladani karena malaikat nggak minum, nggak makan, nggak berumah tangga. Apa yang mau dicontoh dari Rasul malaikat? Ya. Maka karena yang akan dicontoh itu adalah seluruh seluk-beluk kehidupan Rasul tersebut, sehingga yang diutus oleh Nabi adalah manusia seperti kita. Akan tetapi memang Allah berikan beberapa kelebihan bagi baginda Rasulullah yang secara khusus. Beliau walaupun manusia tapi manusia yang paling tampan.
Ya, namanya juga ditugaskan menjadi rasul untuk menarik perhatian manusia. Kalau nggak tampan, manusia nggak tertarik dong. Lah, seorang sutradara saja ketika ingin membuat film agar filmnya itu ditonton banyak orang, biasanya mengambil para pemeran yang good looking, yang tampan, yang cantik, yang kalau kata sutradara Pak Khairul Umam itu yang mantap tongkrongannya. Nah, makanya manusia tertampan Rasulullah. Kata Al-Bara' bin Azib, apa kata beliau? Bahwa Rasulullah itu karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ahsanan nasi wajha. Nabi itu manusia yang paling tampan yang pernah ada. Ya, maka beliau sering dipuji dengan komarun, ibaratnya bulan purnama, saking tampannya. Tidak ada manusia yang melebihi ketampanan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga dari sisi fisik beliau dilebihkan, tangannya lembutnya lebih lembut dari sutra. Kata Anas bin Malik, ma masastu biyadi dibajan wala hariron aliyanu min kaffi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah tanganku ini menyentuh kain sutra produk manapun kecuali tangan baginda Nabi adalah lebih lembut. Bahkan keringatnya pun wangi. Makanya ibunda dari Sayyiduna Anas namanya Ummu Sulaim. Ketika Nabi tidur, Ummu Sulaim ini memerintahkan Sayyidina Anas mengambilkan lap dan botol. Untuk apa ibunda? Untuk mengambil keringat baginda Nabi yang itu mulai keluar. Kondisi musim panas, tidur, keringatnya Nabi keluar sebesar-besar jagung begitu. Sebesar biji jagung lah Ummu Sulaim mengambil keringat itu dengan tisunya, dengan sapu tangannya, diperas, dimasukkan ke dalam botol. Untuk apa? Kata Ummu Sulaim, aku tidak pernah mendapati parfum yang lebih wangi daripada keringatnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Al-Imam Al-Qastolani dalam Al-Mawahib Al-Laduniyah mengatakan bahwa baginda Nabi itu jangankan keringatnya, jangankan air liurnya, baginda Nabi buang air besar saja itu tidak pernah terlihat di permukaan karena kotorannya langsung ditelan oleh tanah. Tapi yang tersisa adalah bau harum yang luar biasa. Nah, ini baginda Nabi kita, manusia, memang manusia, tapi bukan seperti umumnya manusia dari sisi kemuliaan dan kesempurnaan fisiknya. Nah, karena beliau adalah seorang Rasul, Allah istimewakan di antara banyak makhluk-makhluk yang lainnya. Baik. Kemudian, ayat ke-24, Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan firman-Nya. Ini masih lanjutan di antara statement baginda Nabi tadi ya. Hatta idza ra'aw ma yu'aduna fasaya'lamuna man ad'afu nasiran wa aqallu 'adada. Sehingga apabila mereka, orang-orang yang tadi yang kufur ya, yang tidak mau menerima kebenaran wahyu yang disampaikan baginda Nabi, apabila mereka nanti melihat azab yang diancamkan kepada mereka, fasaya'lamun, maka mereka akan tahu man ad'afu nasiran wa aqallu 'adada. Siapakah yang lebih banyak? Ya, siapakah yang lebih lemah penolongnya dan yang lebih sedikit bilangannya? Maksudnya apa di sini? Orang-orang kafir di dunia, mereka sering menyombongkan diri dengan banyaknya pengikut. Mereka merasa aman dan gagah karena banyaknya penolong. Sebagaimana Fir'aun itu kan juga bangga karena banyaknya tentara. Abu Lahab, Abu Jahal, mereka dengan pongahnya menghadang, memerangi dakwah baginda Nabi karena mereka merasa memiliki banyak pasukan, termasuk ketika misalnya perang Badar. Mereka pede aja gitu karena merasa tentaranya lebih banyak. Tapi itu di dunia. Adapun di akhirat, apa yang terjadi
mereka nanti akan melihat bahwa ternyata pasukan-pasukan yang mereka miliki di dunia itu sama sekali tidak bisa memberikan pertolongan apapun kelak di hadapan azab Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir Quraisy mereka bangga dengan banyaknya harta. Ternyata harta mereka pun tidak bisa memberikan manfaat apapun kelak ketika mereka dicampakkan ke dalam api neraka. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam awal-awal berdakwah secara terang-terangan, beliau naik ke atas bukit Sofa. Beliau mengajak, wahai Bani Abdi Manaf, wahai Bani Hashim, wahai Bani Khuza'ah, wahai Bani. Kabilah-kabilah Quraisy dipanggil semua oleh baginda Nabi, dikumpulkan di sekitaran bukit Sofa. Lalu beliau berkata, aku mengajak kalian kepada pengesaan kepada Allah saja. Berimanlah kalian kepadaku karena aku adalah Rasul yang diutus oleh Allah. Kalau kalian beriman, maka aku akan menjadi debator, akan menjadi pembela kalian kelak di hari kiamat ketika sidang akbar di hadapan Allah. Tapi kalau kalian menolak, la amliku laka minallahi syai'a. Sama sekali aku tidak bisa memberikan pertolongan apapun kepada kalian. Nah, tapi sayangnya saat itu orang yang pertama kali merespon adalah Abu Lahab. Apa kata Abu Lahab? Tabban laka sa'irul yaumi ya Muhammad. Kalau bahasa kita koret gitu ya. Dusta dan celakalah sepanjang harimu wahai Muhammad. Alihada jama'atana, apakah hanya untuk sendagurau candaan begini kamu mengumpulkan kami di sini? Nah, padahal seandainya itu direspon dengan baik, orang-orang kafir, orang-orang Quraisy kemudian mereka menyatakan keimanannya, maka mereka akan mendapatkan pembelaan dari baginda Nabi. Mereka akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hadapan murka Allah kelak di hari kiamat. Tapi karena penolakan mereka, apa yang terjadi? Sama sekali tidak ada penolong. Sama sekali tidak ada yang memberikan syafaat di hari kiamat. Ya. Jadi bukan sekedar mereka itu lemah penolongnya atau sedikit jumlah bilangan pembelanya. Bahkan orang-orang kafir Quraisy ini sama sekali, ya, termasuk orang-orang kafir di zaman manapun dan dimanapun tempatnya, mereka sama sekali di hari kiamat tidak akan ada yang bisa menolong. Walaupun dulunya mereka pejabat tinggi, di sekitarnya berjalan selalu dikawal oleh pasukan-pasukan khusus, walaupun mereka di dunianya adalah orang-orang yang berharta, itu kan di dunia. Adapun di akhirat, harta sudah tidak ada lagi. Pengikut pengawal pun tidak akan bisa lagi untuk membela mereka. Yauma la yanfa'u malu wala banun. Al-Ankabut 88. Pada hari ketika nanti harta dan anak-anak itu kan biasanya kemana-mana menjaga bapaknya. Seperti Walid bin Al-Mughirah. Tidaklah dia melangkah kecuali anak-anaknya yang gagah-gagah itu menjadi bodyguardnya. Tapi pada hari kiamat itu semuanya tidak memberikan manfaat. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali kalau seseorang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Hati yang selamat itu maksudnya selamat dari kesyirikan, selamat dari kekufuran. Artinya hatinya itu dipenuhi dengan iman. Nah, kalau seseorang menghadap Allah dengan keimanan, itu bisa jadi hartanya manfaat lagi nanti. Anak-anaknya manfaat juga nanti. Semoga kita termasuk orang yang menghadap Allah nanti dengan qalbun salim, hatinya selamat. Amin ya Allah. Hati selamat artinya hati dengan iman. Kalau hati kita dipenuhi iman, harta kita yang disedekahkan di dunia itu kelak bermanfaat untuk kita di akhirat, mengangkat derajat. Anak-anak kita di hari kiamat juga bisa mengambil tangan kita naik ke surga yang tinggi bersama mereka, seandainya mereka surganya lebih tinggi dari kita.
Ini kalau orang beriman. Tapi kalau orang yang hatinya tidak ada imannya, harta dan anak-anak sama sekali tidak bisa memberikan manfaat apapun. Ya. Bahkan orang-orang kafir itu malah nanti saling menyalahkan satu dengan yang lain. Ya. Dalam surat Al-Baqarah misalnya 166 sampai 167 nanti Bapak Ibu bisa lihat bagaimana para senior itu berlepas tangan daripada para junior. Idz tabarra alladziina tubi'u minal ladziina taba'u wa ra'awul 'adzab. Orang-orang senior yang diikuti mereka berlepas diri pada hari kiamat nanti. Ya, ketika melihat azab mereka berlepas diri, ya Allah, ini nggak ada urusannya dengan aku ini. Orang-orang yang dulu ikut dengan saya ini jangan hubung-hubungkan dengan saya. Irtabar alladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'awul adzab. Kalian jangan mengikut-ngikutkan saya sehingga kami mendapatkan azab yang lebih banyak daripada yang hari ini kami terima. Karena orang yang menjadi perantara orang lain sesat, dia pun akan mendapatkan dosa tambahan sebagaimana yang dialami oleh orang-orang yang mengikutinya. Ya. Wa taqatta'at bihimul asbab, maka putuslah semua hubungan yang bisa memberikan keselamatan. Nggak ada lagi anak, saudara, kerabat, nanti udah nggak ada lagi yang bisa memberikan pertolongan. Wa qala alladziina taba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama apa ayatnya itu? Wa qala alladziina taba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Seandainya kami masih bisa mengulang hidup kembali, sungguh kami akan berlepas diri dari mereka, tidak akan mengikuti mereka sebagaimana yang dulu kami lakukan di dunia. Jadi masing-masing saling melaknat bahkan nanti ya. Senior dengan junior, maksudnya senior dalam kesesatan dan juga junior dalam kekufuran. Itu mereka saling melaknat, saling minta agar satu dengan yang lain itu diberikan azab yang berlipat-lipat. Ini ada juga nanti dalam surat Al-A'raf ya. Wa qalat ukhrahum liulahum rabbana haula'i adalluna fa'atihim 'adzaban dhi'fan minan nar. Nah, ini betapa celakanya orang yang menolak ajakan baginda Rasulullah untuk beriman. Di akhirat yang ada hanya kesengsaraan dan kehinaan tanpa ada penolong dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala.